Gelombang penolakan terhadap penetapan UMP 2022 terus bergulir. Siang tadi, ratusan buruh dari Serikat Pekerja Rokok Tembakau, Makanan, Minuman DKI Jakarta berdemo di depan Balai Kota Jakarta. Mereka meminta Anies Baswedan mencabut keputusan kenaikan UMP DKI 2022 yang hanya 0,85%. Kita bicara angka psikologis terakhir ketika masih ada UMP dan UMSP itu 8,5%. Minimal. Artinya paling enggak Pak Gubernur memiliki angka psikologis yang lebih masuk akal, ya di atas 5%, maksimum 10%. Itu harapan kami, supaya kami dapat bertahan hidup. Di Surabaya, Jawa Timur, ribuan buruh turun ke jalan mengawal penetapan upah minimum kota 2022 yang akan ditetapkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Konvoi buruh menuju Gedung Negara Geraha di Surabaya memenuhi jalan hingga menyebabkan lalu lintas di Jalan Ahmad Yani lumpuh total. Mereka menuntut kenaikan UMK sebesar Rp300.000 karena pada tahun 2021 hanya naik Rp22.000. Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Cipali. 2 orang tewas setelah sebuah minibus menabrak bagian belakang truk di kilometer 74 kawasan Purwakarta, Jawa Barat. Diduga sopir mengantuk sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya hingga akhirnya menabrak truk di depannya. Seorang pria di Kalimantan Timur ditangkap polisi karena diduga melecehkan sejumlah anak. Modus pelaku mengiming-imingi hadiah melalui perantara game online Free Fire. Tersangka mengirim konten porno ke ponsel korban dan meminta korban menirukannya. Pelaku juga memaksa korban melakukan video call seks. Di mana kasus ini pertama dilaporkan dari seorang warga masyarakat di Papua dan hasil penelusuran ternyata nanti ada 11 anak ya, ada 11 anak. 11 anak yang menjadi korban daripada kejahatan seksual anak ini. Namun dari 11 ini ditelusuri ada 4 ya, ada 4 dan 7 masih ditelusuri menjadi korban ya. Kemudian Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kakek berusia 74 tahun di Demak, Jawa Tengah dituntut 2 tahun penjara dan gagal dalam upaya restoratif justice karena dinilai menganiaya berat pencuri. Hal ini berbeda dengan kasus Valencia di Karawang yang akhirnya dituntut bebas oleh jaksa dalam persidangan KDRT Psikis. Kasmito, kakek berusia 74 tahun menjadi pesakitan usai membacok seorang pria yang diduga mencuri ikan di kolam yang dia jaga di Desa Pasir, Mijen, Demak, Jawa Tengah awal September lalu. Permohonan restoratif justice atau penyelesaian perkara di luar sidang terhadap kasus Mbah Mito ditolak. Kasmito kini menghadapi tuntutan 2 tahun penjara karena jaksa menilai Kasmito telah melakukan penganiayaan berat dan bukan membela diri. Sebelumnya seorang pria ditemukan warga tak berdaya pada 7 September lalu dengan luka di lengan dan leher. Setelah diselidiki dan pemeriksaan saksi, dugaan pelaku mengarah kepada Kasmito yang lalu diamankan polisi. Sekitar sebulan setelah peristiwa, Polres Demak menerima laporan dari pemilik lahan yang dijaga Kasmito yang melaporkan pencurian ikan yang terjadi saat peristiwa pembacokan. Sementara kondisi korban penganiayaan Marjani, warga desa Wonosari, Kecamatan Bonang, masih belum pulih. Kasus ini menyita perhatian masyarakat karena usia terdakwa yang sudah tua namun terancam penjara. Sementara polisi dan kejaksaan menyatakan proses hukum Kasmito sudah sesuai prosedur. Berbeda dengan Kasmito, sebelumnya restoratif justice berhasil dalam kasus Valencia, seorang ibu di Karawang yang disidang karena tudingan KDRT psikis gegara memarahi suaminya yang pulang dalam kondisi mabuk. Valencia akhirnya dituntut jaksa dengan hukuman bebas.
Untuk membahas lebih lanjut terkait kakek yang dituntut 2 tahun penjara karena menganiaya pencuri dan gagal dalam upaya restoratif justice, sudah bergabung bersama kami pakar hukum pidana UII, Pak Muzakir. Selamat sore, Pak Muzakir. Selamat sore. Baik, Pak Muzakir, sebelumnya kita sudah dengarkan keterangan dari kedua belah pihak. Dari pihak kuasa hukum menyatakan ada upaya penyerangan dari korban, sementara dari jaksa menyatakan hasil fakta di persidangan sama sekali tidak ada upaya penyerangan dari korban. Apakah kemudian tuntutan 2 tahun penjara ini sudah tepat? Jadi mungkin kalau melihat kasus ini harus lihat background-nya ini. Pak Kasmisto itu pekerjaannya apa gitu. Apakah dia memang setiap hari dia memelihara ikannya itu atau kolam itu adalah sebagai mata pencarian atau dia sebagai buruh untuk menjaga tadi ikan disebutkan, tersebut. mohon maaf Pak Muzakir, disebutkan oleh pihak kuasa hukum Pak Kasmito di sini sebagai penjaga kolam, bukan sebagai pemilik. Nah, kalau benar penjaga kolam ya. Jadi kalau dia menjaga kolam itu memang tugasnya dia harus menjaga itu. Ini reputasi Pak Kasmito ditentukan oleh apakah berhasil mencuri ikan itu berhasil atau mungkin dia bisa menangkapnya. Kalau dia berhasil lari, sebut saja menghindar dari tangkapan Pak Kasmito, istilah bahasanya resikonya dia akan diberhentikan dari jaga kolam. Kalau diberhentikan jaga kolam itu resikonya dia tidak punya pekerjaan. Nah, ini yang menjadi masalah satu. Masalah yang kedua adalah tadi sudah disebutkan juga bahwa ini perbuatan ini bisa nggak dikatakan sebagai pembelaan terpaksa. Kalau bahasa hukumnya pasal 49 ayat 1 itu pembelaan terpaksa. Sehingga dia melakukan serangan balik terhadap pelaku tindak pidana. Kalau tadi cerita dari Pak Jaksa dan juga dalam sidang tadi ternyata tak ada bukti bahwa si korban ini sekarang yang semula dia pencuri ikan itu adalah tak ada perlawanan terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Kasmito. Nah, yang menjadi masalah kalau itu tidak ada serangan terhadap pelaku yang sekarang ini Pak Kasmito ini, alasan apa dia melakukan melumpuhkan itu sampai dia harus menimbulkan luka-luka berat ya. Seharusnya kalau dia tidak ada serangan ya cukup serangan yang jauh dari kemungkinan potensi untuk mematikan. Nah, kalau itu sekedar untuk menangkap dan kemudian melaporkan, saya kira itu masih bisa diterima ya. Tapi kalau itu sebagai serangan balik dalam arti melakukan namanya adalah pembelaan terpaksa, harus ada alasan-alasan. Satu, harus ada namanya serangan secara tiba-tiba. Ya, serangan ada ancaman serangan, tapi datangnya secara tiba-tiba dan serangan itu melawan hukum dan yang bersangkutan ini tidak ada cara yang lain untuk menghalau serangan itu. Satu-satunya adalah reaksi balik untuk melawan pelaku tindak pidana yang menyebabkan pelaku tindak pidana mungkin mengalami luka-luka dan sebagainya. Jadi harus seimbang dengan apa yang diserang. Kalau ada yang diserang kan itu nggak seimbang namanya. Jadi tadi sudah diterangkan bahwa kalau itu tidak ada keseimbangan serangan itu berarti dia melakukan tindakan sepihak. Kalau tindakan sepihak itu memang tindak pidana dalam bentuk yang lain gitu. Baik, Pak Muzakir, yang menjadi sorotan juga adalah terkait upaya restoratif justice yang kemudian tidak dikabulkan. Hal ini berbeda dengan sebelumnya juga sempat kasus yang menuai sorotan, kasus istri tegur suami di Karawang yang dituntut 1 tahun penjara, namun kemudian ada penarikan tuntutan penjara dan akhirnya terdakwa dituntut bebas. Bagaimana sebenarnya restoratif justice bisa dikabulkan dan bagaimana kemudian kasus yang restoratif justice-nya ini bisa gagal, apa saja pertimbangannya, Pak Muzakir? Jadi yang pertama itu restoratif justice kasus Pak Kasmito ini, menurut saya itu ada keseimbangan perbuatannya. Jadi Pak Kasmito melakukan tindakan yang melumpuhkan seorang pelaku tindak pidana begitu, dan kemudian si korban ini adalah pelaku tindak pidana. Jadi sesungguhnya dua-duanya punya kesalahan. Yang kesalahan yang pertama adalah dimulai dari adanya tindak pidana pencurian ikan, dan kesalahan yang kedua adalah tindakannya melakukan pelumpuhan itu sangat istilah bahasanya adalah menimbulkan akibat yang serius yang tidak seimbang dengan ikan yang sedang dicuri gitu ya. Jadi tidak ada keseimbangan itu. Karena ketidakseimbangan itu seharusnya menurut saya dari keseimbangan karena saling salah ini seharusnya adalah ada dikabulkan itu restoratif justice-nya atau penyelesaian di luar pengadilan itu. Saya kira ini menjadi menarik ya, ini karena dua-duanya ada kesalahan dalam konteks ini. Atau istilah bahasanya dua-dua ada satu perbuatan pidana yang dilakukan masing-masing.
Kalau itu kasus yang pertama tadi, yang kedua tadi itu lebih pada arogansi daripada sepihak gitu ya. Bukan ada tindak pidana yang satu perbuatan yang sesuatu yang tidak terpuji, yang satu melaporkan sesuatu. Mestinya kalau menurut saya yang pertama ini juga bukan restoratif justice, karena ini melaporkan sesuatu laporan itu menunjukkan bahwa dia menjadi korban daripada satu perbuatan orang. Ya, kalau itu dilaporkan, mestinya dari awal ini juga harus sudah dibuka juga. Kalau saya dibukanya bukan karena restoratif justice, karena ini lebih banyak masuk dalam KDRT. Dalam KDRT harus mengutamakan permufakatan musyawarah atau mufakat dalam rangka penyelesaian di luar pengadilan gitu. Itu KDRT-nya seperti itu. Jadi mengedepankan penyelesaian di luar pengadilan gitu. Baik. Kalau sudah nggak bisa, daruratnya ya ultimum remediumnya diproses ke pengadilan gitu. Jadi baik. Sesungguhnya sama-sama tadi ada dua kejahatan, tapi yang satu kejahatan termasuk kategori berat ya. Kalau ini kejahatan dalam rumah tangga ya. Kalau rumah tangga itu jahat dan tidak jahat itu relatif ya dalam satu konteks rumah tangga begitu. Nah, dalam kasus Pak Kasmito, selain kasus penganiayaan juga ada laporan pencurian. Seperti yang Anda sampaikan tadi, bisa dikatakan kedua pihak ada unsur tindak pidana yang dilakukan. Selain itu juga dengan mempertimbangkan usia dari Pak Kasmito, apakah hal-hal ini sebenarnya bisa menjadi hal-hal yang bisa meringankan pertimbangan dari vonis hakim nantinya? Ya, saya kira itu harus dilakukan ya. Sebenarnya kalau ada mediasi yang kemudian menyelesaikan restoratif justice, saya kira itu lebih mulia dalam hubungan konteks ini gitu ya. Tapi saya ingatkan kembali tadi Pak Kasmito ini problematik ya dalam hidup ya. Satu sisi dia harus menjaga dan melumpuhkan orang. Kalau dia berkelahi dalam bentuk mungkin ya posisinya juga nggak seimbang karena usia yang cukup rentan ya dalam ini 74 tahun gitu ya. Dia pekerjaannya menjaga ikan gitu ya. Jadi kalau tidak pakai senjata itu juga bermasalah juga buat dirinya gitu ya. Jadi saya kira ini hakim harus mempertimbangkan semuanya itu. Karena kasus di daerah Jawa Tengah itu saya kira ada satu kasus lagi yang nenek pengambil kakao ya, dulu pernah gempar juga pengambil kakao atau mencuri kakao gitu ya. Baik. Saya kira juga diselesaikan terus kemudian di sidang pengadilan hakimnya bijaksana. Saya berkomentar pada saat itu ya kalau itu bisa dijatuhkan putusan namanya percobaan. Saya kira itu lebih bagus ya, lebih restoratif justice melalui proses pengadilan. Baik, kita akan tunggu kelanjutan dari kasus ini apakah nantinya restoratif justice masih bisa dikedepankan. Terima kasih Pak Muzakir, pakar hukum pidana UI atas masukannya dan juga sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, diduga depresi, pencari suaka asal Afghanistan nekat bakar diri di depan kantor UNHCR Medan. Kami akan kembali sesaat lagi.